Halo teman-teman, kalau kamu pernah berkebun, pasti kamu sadar kalau tanah itu ada jenisnya. Jenis tanah ini banyak loh teman-teman. Setiap jenis tanah juga memiliki ciri-cirinya sendiri. Ya, turut mempengaruhi jenis tumbuhan apa saja yang bisa ditanam di atasnya. Nah, biar kamu tahu jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia dan persebarannya, kamu simak baik-baik video ini ya. 1. Tanah vulkanis. Dari namanya, kamu pasti bisa nebak kalau tanah vulkanis adalah tanah hasil pelepukan dari bahan padat dan cair dari adanya aktivitas vulkanisme alias gunung meletus. Nah, saat sebuah gunung berapi meletus, bahan-bahan yang akan keluar dari perut gunung berapi tersebut mengalami pelepukan dan menjadi tanah vulkanis. Tanah vulkanis memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena mengandung unsur hara dan mineral yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah ini tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Tanah ini biasanya digunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Berdasarkan jenisnya, tanah vulkanis ini dibagi menjadi dua, yaitu tanah regosol dan andosol. Kedua jenis tanah ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tanah regosol memiliki ciri berbutir kasar dan warnanya kelabu hingga kuning. Tanah regosol ini cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Sementara tanah andosol memiliki ciri-ciri berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, dan warnanya abu-abu. Tanah andosol ini sangat cocok digunakan untuk pertanian. 2. Tanah aluvial. Jenis tanah berikutnya adalah tanah aluvial. Jenis ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. 3. Tanah gambut. Tanah gambut atau organosol adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Tanah gambut biasanya terdapat di daerah memiliki iklim basah dan bercurah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri-ciri berwarna hitam, memiliki kandungan air, dan kandungan organik yang tinggi. Memiliki tingkat keasaman yang tinggi, nilai pH-nya hanya 0,4, miskin akan unsur hara, drainasenya jelek, dan pada umumnya kurang subur. Di Indonesia, penyebaran tanah gambut ini umumnya ada di daerah Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Sekalipun kurang subur, tanah gambut ini masih dapat dimanfaatkan untuk persawahan, palawija, karet, dan kelapa. 4. Tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning adalah tanah yang terbentuk dari batuan kuarsa. Tanah ini terdiri dari berbagai tekstur, mulai dari pasir hingga berbatuan kecil. Tanah podolik merah kuning ini memiliki ciri-ciri berwarna merah sampai kuning, bersifat asam atau pH-nya rendah, kandungan unsur haranya rendah, dan kandungan bahan organiknya juga rendah. Tanah jenis ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tanah potsolik merah kuning cocok ditanami tanaman karet, pinus, dan akasia. Tanah kapur. Sesuai namanya, tanah kapur atau tanah Mediterania ini merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Jadi tanah kapur adalah berasal dari bebatuan kapur, miskin unsur hara, dan kurang subur. Di Indonesia, tanah kapur tersebar di daerah kering seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Tanah kapur ini cocok untuk ditanami pohon jati dan palawija. 6. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami pelepukan dengan sempurna. Oleh karena itu, tanah jenis ini sulit untuk ditanami tumbuhan. Tanah litosol memiliki tekstur yang bermacam-macam, berasal dari batuan-batuan keras dan kandungan unsur haranya rendah. Tanah ini dapat ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia.
Sebarannya ada di daerah Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Tanah litosol umumnya tidak bisa dimanfaatkan, hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan untuk tanaman pohon-pohon besar di hutan, palawija, dan padang rumput. 7. Tanah lotosol. Tanah lotosol merupakan jenis tanah tua yang terbentuk dari batu api yang mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Tanah ini memiliki ciri bersifat asam, kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang, memiliki warna merah hingga kuning, dan memiliki tekstur lempung. Tanah lotosol tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tanah ini cocok untuk hutan tropis. 8. Tanah potsol. Tanah potsol merupakan tanah yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri miskin unsur hara, tidak subur, berwarna kuning hingga kuning keabuan, memiliki kandungan bahan organik yang rendah, hingga bertekstur pasir hingga lempung. Tanah potsol banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Jenis tanah ini cocok untuk ditanami kelapa sawit dan jambu mente. 9. Tanah mergel. Tanah mergel merupakan campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Ciri-ciri tanah ini memiliki kandungan mineral yang tinggi, memiliki kandungan air yang tinggi, dan subur. Tanah jenis ini banyak ditemukan di daerah Solo atau Jawa Tengah, Madiun, dan Kediri atau Jawa Timur. Tanah mergel ini sangat cocok untuk ditanami tanaman jati. 10. Tanah laterit. Tanah laterit merupakan tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi. Karena proses pembentukannya melibatkan curah hujan yang tinggi, banyak mineral yang dibutuhkan tanaman jadi hilang dari tanah jenis ini. Tanah laterit memiliki ciri tidak subur karena banyak mengandung sisa oksidasi besi dan aluminium. Tanah jenis ini termasuk tanah yang sudah tua. Persebaran tanah laterit ada di daerah Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 11. Tanah humus. Tanah ini memiliki ciri berwarna kehitaman, sangat subur, memiliki kandungan mineral yang tinggi, dan kaya akan unsur hara. Jenis tanah ini terdapat ditemukan di bawah bebatuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Di Indonesia, persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi.